Shalom. 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 Selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa semua kita di tempat ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang datang di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau muliakan Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia begitu baik, begitu sempurna dalam mengasihi hidup kita. Amin. Mari sama-sama saudara kita bangkit di tempat ini, kita berdiri, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita muliakan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Dimuliakan, dimuliakan.
hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau bersemangat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau Tuhan melompat untuk memuji Tuhan. Sama seperti bangsa Yeriko sewaktu mengelilingi tembok Yeriko Tuhan. Bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, tembok itu hancur karena kuasa Tuhan. Sebab itu kami berdoa biarlah kuasa Tuhan hadir di tempat ini, memenuhi kami di tempat ini. Seberapapun kami Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan berdolat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Amin. Mari kita sama-sama masuk ke rumah Tuhan. Amin. Angkat suaramu. Sama-sama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
mati buat kami. Dia hiduplah. Sebab Kau yang membuat kami hidup di tempat ini. Nebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan Kau penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama saudara kita di tempat ini kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saya percaya bahwa semua jemaat di tempat ini pasti merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Amin. Kalau Dia telah mati untuk kita pada pagi hari ini, kalau Dia telah menebus setiap dosa-dosa kita, saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tertidur sedetik pun. Kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu Tuhan. Kami bisa ada menyembah Engkau pada pagi hari ini, merasakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Kau ingat lagi pelanggaran.
pada pagi hari ini kami mau persiapkan hati kami Tuhan, untuk mengingat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau Tuhan bukan sekedar perjamuan yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami mau mengingat semua pengorbanan Tuhan di kayu salib Tuhan, akan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Karena dosa-dosa kami Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas darah-Mu, atas tubuh-Mu Tuhan, atas pengorbanan Tuhan. Biarlah pada pagi hari sebelum kami makan dan minum perjamuan ini Tuhan, roti dan darah-Mu Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan, kami mau mengingat Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Biarkan saat ini kami mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kita mengingat kebaikan Tuhan yang begitu besar Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, layakan kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kuduskan hati pikiran kami, kuduskan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari saudara ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Katakan, Dia penuhkan. Yes Lord. Dia penuhkan. Amin Tuhan. Dia puaskan hasratku. Katakan, ku takkan lupa. Mari coba angkat suaramu. Ku takkan lupa kasih. Mari kita angkat roti ini sebagai tanda kami mengingat setiap kebaikan Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Yesus, Dia penuhkan. Dia besar kasih Tuhan. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Mari setiap kita jemaat di tempat ini kita angkat roti yang ada di tangan kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kita. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan
Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama minum anggur yang ada di tangan kita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan, takkan lupa. dan tubuhmu yang terpecah-pecah melalui roti yang sudah masuk ke dalam tubuh kami. Kami merasa diberkati Tuhan, karena kebaikan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau yang berbicara melalui hamba-Mu, bibir, mulut, lidah, pikiran, hati, dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami ketika kami keluar dari tempat ini, menjadi pengharapan akan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Haleluya, amin. Tentunya semua kita diberkati melalui ujian, perubahan, dan juga perjamuan kita pagi ini, amin. Saudara, mungkin saudara yang mengikuti RS kemarin masih ingat ya? Ini adalah tema kita tahun ini, expectation. Artinya adalah pengharapan. Kita semua tahu bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus, amin. Ayatnya di sini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Jangan ketawa ya. Saya cuma mau tunjukkan bahwa ini Indonesia, ini kutub utara, dan sama-sama berpengharapan. Ya. Apa dulu? Kita baca sama-sama ya.
For surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plan for you warfare and not for harm, to give you a future with hope. Di dalam Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terlalu kecil ya tulisannya ya? Proyek Oke. Saya mau merimain kembali ke kita semua bahwa apa yang kita dapat kemarin waktu kita RS ini masih ingat ya? Masih. Ketika saya reminder ulang sedikit, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam badai, bukan ingin membinasakan kita, tapi Tuhan ingin menyingkapkan siapa kita, supaya kita tahu nih, kita lagi ada di mana saat ini, kita ada di mana. Tuhan mau membawa kita kembali sebenarnya dari badai itu, untuk kita tahu bahwa siapa sih yang bisa mengeluarkan kita dari badai itu. Amin. Kita melihat ini juga ada badai. Waktu lalu saya diingatkan lagi bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita percaya bahwa mungkin hari-hari ini kita ada sedang menuju ke badai itu. Masih ingat ya? Kita sedang menuju ke badai itu, atau kita sedang berada di dalam badai itu, atau kita sedang keluar dari badai itu. Ada 3 poin orang percaya. Jadi bukan berarti orang percaya itu tidak ada badai, tidak ada masalah. Ada, saudara. Hanya saja kita saat ini ada posisi kita di mana. Kita sedang menuju badai itu kah? Atau di dalam badai itu? Atau Tuhan mau membawa kita keluar dari badai itu? Kita tidak akan bisa keluar dari badai itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan semua itu, mengeluarkan kita dari badai. Bahkan ketika kita sedang menuju ke dalam badai itu pun karena Tuhan izinkan, saudara. Tuhan mau melihat, wah, dia tahu bahwa saudara sanggup masuk ke badai itu. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita masuk ke badai itu kalau kita tidak mampu. Dan ketika kita sedang ada di dalam badai itu, artinya Tuhan ada di sana. Ketika kita saat itu keluar dari badai itu, artinya kita menang dan mengalahkan badai itu bersama-sama dengan Kristus. Mungkin hari-hari kita berpikir, Tuhan, aku sedang ada di dalam badai. Tuhan, aku lagi punya masalah. Banyak kali orang percaya berpikir bahwa aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah rajin beribadah. Aku sudah rajin memberikan perpuluhan, persembahan. Aku sudah taat, ikut carousel atau apapun. Tapi Tuhan, kenapa masih Tuhan izinkan ini dalam kehidupanku? Karena kalau tidak begini, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Kalau Tuhan tidak membuat kita ada di badai ini, kita nggak tahu siapa yang meredakan badai itu. Kita hanya berpikir bahwa ya itu karena kehebatan kita. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu siapa saudara dan saya, amin. Tapi saudara, ketika kita ada di badai ini, Tuhan sudah mempersiapkan itu. Saya Tuhan ingatkan kembali ke waktu doa. Ada air yang tenang dan kita ada di dalam perahu itu. Ingat saudara, kita ada di dalam air. Saya dan saudara ada di dalam air sewaktu-waktu. Kita semua tahu ya, kondisi air itu tidak bisa diperkirakan, tidak bisa dibaca. Sewaktu ada angin, maka air ini akan semakin kencang. Mungkin hari-hari ini kita ada di posisi yang tenang, tapi dalam ketenangan ini kita tidak bisa santai-santai saja, lupa berdoa. Tidak, kita harus berjaga-jaga, kita harus siap. Ketika kita ada di dalam posisi ini, jangan lupa terus berdoa. Amin. Di sini saya diingatkan tentang seorang yang sangat bergantung kepada Tuhan, yang sangat berharap kepada Tuhan. Mungkin kita semua tahu ya tentang doa Yabes. Kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah. Itu yang Yabes katakan. Yabes itu hanya sedikit saja ya diceritakan di situ. Dari judul kita pagi ini, Expectation the Jabez Prayer, harapan daripada doa Yabes. Kenapa Yabes? Siapa sih Yabes? Kita mau kenal dulu siapa nih Yabes sedikit ya. Karena di dalam Alkitab Yabes juga tidak terlalu banyak diceritakan. Tapi kita tahu Yabes adalah orang yang Tuhan jawab doa dengan sempurna. Siapakah Yabes? Yabes ini arti namanya saudara yaitu kesakitan, pain, sorrowful atau dry, penderitaan. Kalau kita kira-kira nih, kalau kita punya nama si sakit, kira-kira senang gak? Saya pikir gak ada yang senang ya. Atau namanya penderitaan si tumorang, atau penderitaan lumoindong, enggak, pasti orang itu akan terbeban seumur hidupnya ya. Saya pikir demikian saudara. Saya melihat Yabes juga demikian. Bayangkan orang Israel itu namanya itu selalu identik dengan satu kemuliaan. Nama itu sangat berpengaruh. Ini mamanya memberikan dia nama penderitaan atau kesakitan. Itu mungkin seumur hidup Yabes itu mungkin diolok-olok, sakit-sakit atau derita-derita gitu. Enggak enak ya didengar. Mungkin kalau waktu dia masih kecil, anak-anak gitu, dia diolok-olok atau bahkan ya, kok kita berpikir kok sampai ya ibu Yabes memberikan nama Yabes itu. Yabes kesakitan atau penderitaan atau dry sorrowful, kesedihan. Kok bisa? Artinya di situ kita melihat bahwa ibunya ini mungkin waktu itu udah kesal banget. Waktu melahirkan Yabes itu dia penuh dengan kesakitan. Dia mungkin membenci anak yang dia lahirkan itu. Dalam masa-masa proses persalinan, mungkin dia sangat menderita ibunya ini. Sehingga Yabes disebut dengan artinya itu kesakitan atau penderitaan. Kita tahu bahwa nama itu sangat berpengaruh. Tapi pulang dari sini jangan buka primbon ya. Jangan nanti buka primbon. Siapa arti nama saya? Jangan. Cukup berdoa sama Tuhan, namaku sudah menjadi nama yang berkat, nama yang diberkati. Nggak perlu buka primbon apa arti nama saya ya. Tolong itu jangan sampai kita lakukan karena itu adalah dosa. Oke, kita lanjutkan. Di sini Yabes namanya sorrowful dry, kesakitan atau penderitaan. Yabes adalah seorang keturunan Yakub. Nah, dia keturunan Israel dari suku Yehuda. Yabes tidak pernah disebut sebagai nabi. Di Alkitab dikatakan bahwa dia seorang yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, namun dia menjadi seorang yang dimuliakan, terhormat lebih daripada saudara-saudaranya. Luar biasa ya saudara. Mungkin dalam masa-masa kehidupan Yabes pada waktu itu dia diolok-olok, dikucilkan atau bagaimana kita tidak tahu. Tapi Yabes tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, juga tidak menyalahkan ibunya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Amin. Ayatnya di sini Yabes di 1 Tawarik 4 ayat 9. Di sini diulang lagi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu dari ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Amin. Luar biasa ya kalau kita lihat Yabes ini, orang yang sebenarnya tidak dipandang, orang yang mungkin membawa kesakitan dari kecil, tapi
Tapi mungkin kita punya masa lalu. Mungkin ada kita yang dulu tidak diterima atau ditolak, atau waktu kita lahir orang tua kita tidak menginginkan kita lahir. Tapi satu hal saudara, ingatlah Yabes. Ia tidak pernah menyalahkan orang lain. Ia tidak pernah menyalahkan orang tuanya, ibunya. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kok bisa ya? Kalau dari dilihat kok bisa ya? Yabes dikabulkan oleh Tuhan permintaannya. Mengapa Yabes lebih dimuliakan, lebih terhormat daripada saudara-saudaranya? Yakni yang pertama, karena Yabes menggantungkan harapannya, expectationnya, harapannya hanya kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan harapan kepada situasi atau keadaan atau lingkungannya. Saya ingat satu cerita, mungkin kita semua tahu ya, cerita katak di dalam panci. Katak itu ada di dalam panci. Dia tidak menyadari dia ada di atas kompor. Katak itu sewaktu air itu masih biasa, dia ada di dalam panci itu. Kemudian air itu semakin panas, katak itu berusaha menyesuaikan tubuhnya dengan suhu di dalam panci. Kemudian lama semakin panas toh, dia semakin panas, semakin mendidih. Kata itu berusaha terus di dalam keadaan itu, hingga akhirnya air itu mendidih dan si kata ini berusaha untuk lompat keluar dari panci. Namun saudara, ketika dia menghabiskan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya, ia tidak berusaha, ia hanya berserah kepada keadaannya. Ia tidak punya tenaga lagi untuk melompat keluar dari panci itu. Akhirnya katak itu pun mati. Sama seperti kehidupan orang di luar sana terkadang. Dia tidak mau keluar. Sementara Yabes mau keluar dari keterpurukannya, dari perkataan-perkataan orang lain, dari apa yang disumpahkan kepada dia waktu masih kecil mungkin ya, kesakitan, penderitaan. Ia mau keluar dari situ dan ia berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membawa dia keluar dari kutuk itu. Nama itu menjadi satu yang berarti. Kalau kita lihat ya, Daud itu memiliki arti nama man of God. Allah berkenan kepadanya. Yakub awalnya sebelum diganti Israel itu apa? Tumit gitu ya, menginjak tumit. Itu Yakub atau Abram itu sewaktu dia belum melayani Tuhan, namanya Abram. Ketika dia menyerahkan kehidupannya, Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham. Kemudian Daniel, God is my judge. Tuhan itu adalah adil bagi Daniel. Amin. Siapa lagi? Yusuf, God Tuhan yang menambahkan apa? Menambahkan semua berkat-berkat kepada Yusuf. Amin. Ketika dia dijual saudaranya dan dia ikut Tuhan, percaya terus kepada Allah Israel, maka segala sesuatu Tuhan tambahkan. Bahkan dia memberikan kehidupan kepada keluarganya. Amin. Dia memberi makan keluarganya yang pada waktu itu kelaparan. Nah, arti nama Yabes ini satu penderitaan, tapi dia mau keluar dari penderitaan yang ditimpakan kepadanya. Kemudian yang kedua, expectation
harapan daripada doa Yabes mengubah kutuk menjadi berkat. Mematahkan kutuk dari nama yang diberikan oleh ibunya pada dia. Dia terus berharap, saudara. Dia tidak terpaut atau tidak terpaku kepada nama atau kutuk atau sumpah serapah mungkin yang diberikan oleh orang lain kepada dia sewaktu dia masih kecil. Tetapi dia terus berharap kepada Tuhan. Dan satu hal yang sangat terkenal, doa Yabes, mungkin seluruh dunia tahu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Mau nggak kita doa seperti doa Yabes? Saya praktekkan, saudara. Engkau Allah Yabes yang sudah menjawab doa Yabes. Kami percaya bahwa Engkau pun Tuhan menjawab doa kami seperti Engkau menjawab doa Yabes anakmu. Amin. Kita berdoa. Ayo kita terus berdoa. Ayo kita terus berpengharapan kepada Tuhan saja. Amin. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti Yabes. Tuhan mengubah hidupnya dari kutuk menjadi berkat. Sesuai dengan tema kita tahun 2021 September nanti. Mulai September yang lalu tema kita adalah expectation atau pengharapan. Kalau hari-hari ini Tuhan ada bersama kita memberikan pengharapan kepada kita, amin. Kita tidak berjalan sendiri, ketika pun kita ada di dalam badai, Tuhan ada di sana. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan jalan keluar kepada kita. Ketika Yabes mengubah kutuk, ingat, kita semua ingat ya, waktu Pastor Paul mengatakan go, pergilah, kepada wanita yang pelacur itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menyuruh pergi, bukan pergi pulang saja, saudara, tapi tinggalkan dosa kita, tinggalkan semua kehidupan lama kita, menjadi kehidupan yang baru. Pergi, di Matius 28, pergilah, jadikanlah segala bangsa jadi murid Tuhan dan baptislah mereka. Yesus tidak mengusir kita ketika dia pergi, tidak mengusir kita, tapi dia memberikan empowerment. Ingat ya, dia memberikan kita kapasitas. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk pergi, artinya kita sudah diperlengkapi. Dia memberikan empowerment kepada kita, kapasitas untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita ingat kembali ya, go home, pulanglah ke rumah. Artinya bukan pulang ke rumah dan tidur, tidak. Selamatkan orang-orang di sekeliling, selamatkan orang-orang di dalam rumahmu. Pulanglah. Ketika kita keluar dari tempat ini, kita percaya bahwa ketika Tuhan katakan pulanglah, bukan pulang ke rumah Bapa ya, Bapa di sorga, bukan. Artinya pulang ke rumah dan jadikan keluargamu menjadi pengikut Kristus. God and sin, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di Yohanes, bukan kata-kata yang merendahkan, tetapi empowerment, kapasitas. Di Matius 28, yang saya katakan, bukan hanya perintah melainkan janji penyertaan hadirat Tuhan supaya Anda mengalami janji-janji Tuhan. Itu tema kita, pengharapan. Kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Go and sin no more, atau pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Banyak perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita, umatnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi kepada wanita itu. Dan dia melakukan itu, saudara.
Masih ingat ya? Ini adalah seorang nabi, Pastor Eric Butler, bahwa Kristus itu lebih besar daripada krisis. Kristus itu lebih besar daripada masalah kita, daripada pergumulan kita, daripada sakit penyakit kita, daripada keterpurukan kita. Christ is bigger than crisis. Kita pegang ini, bahwa Kristus, Tuhan kita itu lebih besar daripada keadaan kita, daripada masalah kita. Amin. Ketika kita mampu mengambil sikap seperti ini, maka bersiap-siaplah, kita akan menerima janji Tuhan. Kalau waktu kemarin, tadi malam kita Compassion Ministry, kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Pergilah, Tuhan katakan kepada kita. Kita lakukan, pergi, memberi makan mereka. Kita boleh menjadi berkat, saudara. Seberapapun kita adanya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih-lebih bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman. Mari kita lakukan terus. Tadi malam kita juga ketemu dengan satu sister. Kita coba follow up lagi dia di Matius 28. Pergilah dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Amin. Amin. Kita percaya bahwa saudara dan saya menjadi suratan hidup di tempat ini, menjadi ambassador, menjadi pembawa atau messenger kebenaran Kristus itu kepada orang di luar sana. Kita percaya bahwa ketika kita melihat, memandang Kristus itu lebih besar daripada masalah kita, kita mampu melaluinya, saudara. Ketika kita ada di badai itu, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana. Amin. Saya tidak akan berlama-lama. Bersiaplah untuk mengambil janji-janji Tuhan. Amin. Kita terus, kalau hari-hari ini kita berdoa, kita ada doa puasa, satu kegerakan. Sekalipun kita yang ada ini harus hati dengan sama dengan tema kita bulan ini, unity, kesatuan hati. Ayo kita terus melangkah bersama dengan Kristus, bahwa Kristus itu lebih besar daripada krisis. Keadaan pandemik sekarang kita tidak perlu khawatir. Hanya saja kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu berhikmat. Kita perlu bermawas-mawas diri. Kita boleh menikmati apa yang ada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang Hamba-Mu sampaikan untuk mengingatkan lagi kembali kepada kami mengenai visi misi-Mu Tuhan ke depan, janji-janji-Mu Tuhan, dan pengharapan-pengharapan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami seperti Yabes Tuhan, yang menggantungkan harapan kami sekalipun keadaan tidak memungkinkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang berpihak kepada Yabes, Engkau juga berpihak kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang mengabulkan setiap permohonan Yabes, Engkau juga yang mengabulkan, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang mengabulkan doa-doa umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus hanya berharap kepada Engkau, berdoa dan meminta hanya kepada Engkau. Tuhan, kami tidak hidup pada masa lalu kami, tapi kami mau melihat ke depan, pada masa depan kami, masa depan yang cerah yang Kau rancangkan kepada kami. Bahwa rancangan-Mu itu Tuhan, sama di dalam Yeremia yang Kau katakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan jauh lebih baik Tuhan. Itu yang kami pegang Tuhan. Janji-Mu, harapan kami Tuhan. Itulah yang membuat kami terus berdiri dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa firman ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan, Kau yang terus menanamkan benih-benih itu dalam hati kami, supaya kami berbuah Tuhan. Dan buah itu dapat memberi makan kepada orang-orang yang di luar sana Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, melalui air kehidupan dan roti kehidupan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Setiap kita yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Seberapa kita yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat tangan. Saya percaya bahwa iman yang sudah ditabur itu tidak akan sia-sia. Amin. Yang saya tangkap dari ini bahwa kita tahu bahwa Yabes itu namanya itu sangat serem ya. Penderitaan, kesakitan. Tapi saya percaya bahwa sewaktu dia berseru kepada Tuhan, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa dari Yabes tersebut. Amin. Saya percaya bahwa semua kita di tempat ini, siapapun nama kita, apapun arti nama kita, apapun permasalahan kita, saat kita berserah, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang sama yang mengabulkan doa Yabes. Saya percaya bahwa Tuhan kita sama yang sampai saat ini juga yang akan mengabulkan setiap permintaan kita. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan melalui Pastor Erna. Bapak, hamba berdoa berkati setiap firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam setiap pribadi kami, hati kami. Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, sama seperti Yabes yang berseru pada Engkau Tuhan, Engkau mengabulkan permintaan dari Yabes Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami berseru, kami meminta kepada Allah yang sama, Allah Yabes yang Yabes sembah Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hati yang terus mengandalkan, hati yang terus berserah kepada Tuhan, yang rendah hati, dan kami mau Tuhan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Erna, berkati setiap pekerjaannya Tuhan, berkati setiap pergumulannya, berkati setiap pelayanannya Tuhan, dan apapun yang dilakukan Tuhan semua berhasil. Terima kasih buat Tuhan sudah berbicara melalui Pastor Erna pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati terus kami semua di tempat ini, dan sebentar kami akan memberi. Tuhan, berkati seberapapun yang akan kami beri. Kami percaya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan, kami mau memberikan yang terbaik pada hari ini Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sambil kita memberi, kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian yang menurut. Sembuhkan sakitku, ku yakin. Kita mendengarkan untuk pengumuman satu
pekan satu minggu balik gereja Balikpapan City Blessing. Mungkin kita bisa baca di slide. Pengumuman sepekan untuk gereja Balikpapan City Blessing kita bisa lihat sama-sama, yaitu untuk hari Selasa itu tanggal 6 Oktober kita akan ada doa puasa. Nah, itu biasanya kita mulainya dari jam 10 malam sampai terserah mau jam berapa bukanya. Ada yang mungkin jam 12, ada yang mungkin jam 6 sore. Kembali ke saudara masing-masing. Intinya bahwa kita berpuasa untuk kita sama-sama bersatu, satukan hati untuk bisa ada kuasa Tuhan tercurah untuk gereja ini. Amin. Dan saya percaya bahwa saat kita satukan hati, kita sepakat, kita puasa bersama-sama, saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kuasanya melalui kita semua. Amin. Tuhan akan bawa orang-orang baru, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena inti dari puasa itu ada salah satu untuk kita, nasar kita untuk itu. Amin. Compassion Ministry semuanya Tuhan akan nyatakan semua apa yang keinginan Tuhan dalam setiap kita di tempat ini untuk gereja ini, Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa saat kita berdoa, saat kita berpuasa, Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi pekerjaan untuk kita. Amin. Next. Itu juga ada apa ini? Brother and sister keeper. Mungkin untuk ini kayak sel ya, tapi dia khusus untuk brother sendiri, sister sendiri. Mungkin ada saudara-saudara tempat ini yang mau ajak, boleh. Tapi ya untuk brother ya konfirmasinya ke Pak Jeremy atau ke saya atau ke Brolian. Boleh kalau ada teman-teman yang brother mau kita layani atau mau sama-sama, tidaknya kita jangkau, kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa sharing sama-sama. Demikian pula untuk sister, mungkin kalau ada sister-sister yang baru yang pingin ikut, boleh diajak juga, biar bisa sama-sama kita mengenalkan kasih Tuhan buat brother and sister ini. Amin. Untuk waktunya itu nanti terserah dari masing-masing. Biasanya PAC untuk brother and sister, silakan diatur waktunya dan nanti akan diinfokan di grup WA. Amin. Dan berikut untuk pelayan minggu depan itu worship leader Ibu Catherine. Selamat buat Ibu Catherine. Dan untuk firman Tuhannya Ibu Eka. Saya percaya bahwa orang-orang ini yang akan Tuhan pakai minggu depan untuk menyatakan kedahsyatan Tuhan. Amin. Tuhan akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Oke, saya undang untuk Sunday School. Jangan lupa juga untuk ibadah sekolah minggu anak-anak Sunday School itu kita akan tayangkan di YouTube setiap hari Minggu jam 9.15. Jadi boleh nanti buat siapa jemaat-jemaat atau keluarga atau saudara-saudara orang-orang di rumah, mungkin sekarang dengan pandemi ini tidak bisa untuk anak-anak bisa datang ke ibadah seperti ini, kita juga akan sediakan untuk ibadah YouTube anak-anak sekolah minggu. Itu bisa nanti ajak, silakan langsung di depan TV. Dan ibadah YouTube-nya juga menarik, dan di situ juga diajarkan bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu. Amin. Mari kita sama-sama kita satukan hati. Demikian pengumuman sepekan untuk City Blessing. Saya undang untuk Pastor Rena untuk Semua kita diberkati, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian seperti firman kita tadi. Naikkan saya guys bersama. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan
gereja, Yes, Tuhan. yang awal dan yang akhir Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkaulah Allah Yabes, Engkau Allah Abraham, Engkau Allah Ishak, Engkau Allah Yakub, Engkau Allah Daniel, Engkau Allah Bapa-Bapa kami yang terdahulu Tuhan. Sama seperti hari ini Tuhan, kami umat-Mu pun menyembah Engkau, berdoa hanya kepada Engkau Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Engkau hari lepas hari, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Kau berkati Tuhan jemaat-jemaat ini Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan Bapa, sama seperti Yabes, kami percaya bahwa pengharapan kami Tuhan, expectation kami hanya kepada Engkau, Tuhan Allah yang hidup. Bapa, hari ini Tuhan, kami mengangkat wajah kami, berdoa kepada Engkau, meminta kepada Engkau, bukan kepada Allah yang lain, tapi kepada Allah yang hidup, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan online ini Tuhan. Ya. Kau berkati mereka semua, sama seperti Engkau memberkati kami di tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga Pak Simatupang, lindungi mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan kepada orang tua kami. Kau berkati dia, lindungi dan jagai Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Buddha Maris Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan, dalam perlindungan-Mu Tuhan, pada masa-masa usianya Tuhan. Engkaulah yang menjadi Tuhan atas dia dan juru selamat atas dia, yang memberkati anak-anak, cucu-cucunya dimanapun berada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Yohana Tuhan, yang tidak bersama-sama kami di tempat ini, yang sedang ada di Toraja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi saksi hidup bagi dia, dan ia menjadi suratan tangan-Mu Tuhan, suratan yang hidup. Ibu Yohana memberitakan kabar baik di sana dan memuliakan nama-Mu. Engkau terus pegang hatinya, berikan dia ketetapan hati Tuhan, untuk terus menyembah Engkau Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Ibu Yohana hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menerima berkat yang berasal daripada Engkau, dan kami berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengarahkan wajah kami kepada sinar kemuliaan, dan siap menerima berkat Tuhan. Diberkatilah kita pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Diberkatilah kita berlimpah-limpah, seperti Yabes berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau memperlebar kapasitas kami, memperluas daerah kami, teritori kami Tuhan. Engkau perluas Bapa, Engkau perlebar Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Sinar kemuliaan Tuhan menyinari wajah kita dan melindungi kita dan memberikan kita damai sejahtera hari ini sampai kepada Maranatha. Maka terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.